Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin sidang, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penelaah, yang terhormat Bapak Haryadi Triwahyu Putra SEMM selaku dosen pembimbing, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah tugas akhir ini. Izin memperkenalkan diri, saya Fitrianul Syahrani, NIM 511191235, serta rekan saya Reza Frantika NIM 511191240 dan Intan Nurul Awaliyah dengan NIM 511191246. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan KBK Manajemen Pemasaran yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Celebrity Endorser terhadap Purchase Intention dengan brand image sebagai variabel intervening. Studi pada konsumen Mustika Ratu di Jawa Barat. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu objek penelitian, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis, yang keempat uji validitas dan reliabilitas, yang kelima uji asumsi klasik, yang keenam hasil uji hipotesis, dan yang ketujuh simpulan dan saran. Objek penelitian yang kami gunakan yaitu konsumen Mustika Ratu di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini. Objek yang dinilai yaitu Mustika Ratu dan atribut objek yaitu brand ambassador, celebrity endorser, brand image, dan purchase intention. Tingginya permintaan konsumen hingga mencapai 70%, hal ini membuat Indonesia diperhitungkan sebagai salah satu pasar skincare terbesar di dunia. Berdasarkan hasil survei PPAK Indonesia tahun 2021, industri kosmetik di Indonesia mengalami kenaikan, serta tidak terjadinya kenaikan pada tahun 2020, dikarenakan awal pandemi COVID-19, industri kosmetik ini mengalami kenaikan sebanyak 0,5% yang awalnya 6,95% di tahun 2019 dan naik menjadi 7,45% di tahun 2021. Namun, meskipun industri kecantikan meningkat, faktanya penjualan produk Mustika Ratu mengalami penurunan. Dilansir dari Top Brand Award tahun 2020 pada periode tahun 2019, Top Brand Index Mustika Ratu sebesar 25,5%, lalu mengalami penurunan sebesar 5,1% menjadi 20,4% pada periode tahun 2020. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen terhadap produk Mustika Ratu tidak selaras dengan minat beli konsumen kosmetik pada umumnya. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap purchase intention pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap purchase intention pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh brand ambassador terhadap brand image pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Yang kelima, untuk menganalisis celebrity endorser terhadap brand image pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh brand image dalam memediasi pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh brand image dalam memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap purchase intention pada produk Mustika Ratu di Jawa Barat. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh brand ambassador dan celebrity endorser terhadap purchase intention produk Mustika Ratu di Jawa Barat melalui brand image sebagai variabel intervening. Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian kami. Bisa dilihat hipotesis pertama yaitu brand ambassador berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis kedua, celebrity endorser berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis ketiga, brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis yang keempat, brand ambassador berpengaruh positif terhadap brand image. Hipotesis yang kelima, celebrity endorser berpengaruh positif terhadap brand image. Hipotesis yang keenam, brand image memediasi pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention. Dan hipotesis ketujuh, brand image memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap purchase intention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Frandika dengan NIM belakang 240. Di sini saya akan membahas mengenai hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk variabel yang pertama ini ada variabel brand ambassador. Bisa dilihat untuk hasil uji validitas untuk setiap item dari variabel brand ambassador ini bisa dikatakan valid
karena nilai R hitung dari setiap item itu lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,3601. Jadi bisa dikatakan untuk uji validitas brand ambassador ini bisa dikatakan valid. Lalu untuk hasil uji reliabilitas itu diambil dari nilai crown batch alpha, yaitu sebesar 0,810. Nah, untuk hasil uji reliable ini juga bisa dikatakan reliable karena hasil crown batch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Jadi untuk hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel brand ambassador bisa dilanjutkan untuk melakukan pengukuran. Lalu selanjutnya ada variabel X2, yaitu celebrity endorse. Nah, bisa dilihat di tabel juga untuk variabel celebrity endorse ini bisa dikatakan valid dan reliable karena R hitung dari setiap item dari celebrity endorse ini lebih besar dari R tabel. Lalu untuk crown batch alpha-nya juga lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya ada variabel Y, yaitu brand image. Nah, untuk variabel brand image juga ini bisa dikatakan valid dan reliable karena untuk hasil uji validitas itu R hitungnya lebih besar dari R tabel untuk setiap itemnya. Lalu untuk hasil uji reliabilitas juga nilai crown batch alpha lebih besar dari 0,6, yaitu sebesar 0,829. Jadi untuk variabel Y atau variabel brand image ini bisa dikatakan valid dan reliable. Lalu selanjutnya ada variabel Z, yaitu purchase intention. Nah, untuk hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel purchase intention juga bisa dikatakan valid dan reliable karena untuk setiap item dari masing-masing pernyataan dari forecast intention ini lebih besar dari R hitung dan bisa dikatakan valid. Lalu untuk hasil uji reliabilitas juga untuk crown batch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Jadi bisa dikatakan variabel ini juga reliable untuk dilakukan pengukuran. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama itu dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, bisa dilihat di dalam tabel untuk setiap hipotesis ini nilai signifikansinya itu lebih besar atau sama dengan 0,05. Nah, jadi untuk uji normalitas data ini semua data dari setiap hipotesis ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik yang kedua yaitu dilakukan uji multikolinearitas. Nah, bisa dilihat di tabel untuk hasil uji multikolinearitas ini tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk masing-masing hipotesisnya ini terbebas dari multikolinearitas. Ditambah juga dari hasil perhitungan yang didapatkan dari masing-masing hipotesis ini, yaitu bisa dilihat nilai-nilainya itu lebih besar dari nilai tolerant value, yaitu sebesar 0,1 dan lebih kecil dari nilai VIF-nya, yaitu sebesar 10. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Awalia dengan NIM 511191246. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji heteroskedastisitas atau uji Glatzer mengenai pengaruh brand ambassador terhadap brand image. Lalu yang kedua ada pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga ada pengaruh celebrity endorse terhadap brand image. Lalu yang keempat pengaruh celebrity endorse terhadap purchase intention dengan kriteria penerimaan hasil uji signifikan lebih dari 0,05 dengan hasil uji yang pertama signifikan sama dengan 0,382, lalu yang kedua signifikan 0,804, lalu yang ketiga signifikan dengan 0,184, lalu yang keempat signifikan dengan hasil 0,756. Dengan interpretasi yang pertama yaitu terdapat kesamaan variabel dari residua pada model regresi. Lalu yang kedua terdapat kesamaan variabel dari residual pada model regresi. Lalu yang ketiga terdapat kesamaan varian dari residual pada model regresi. Lalu yang keempat terdapat kesamaan varian dari residual pada model regresi.
Lalu untuk selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai hasil uji hipotesis. Yang hipotesisnya memiliki 7 hipotesis. Yang pertama ada H1 dengan hubungan antar variabel brand ambassador terhadap purchase intention dengan hasil T hitung 2,703 dengan interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak. Lalu hipotesis alternatif HA didukung data empiris. Lalu yang kedua ada H2 yaitu celebrity endorse terhadap purchase intention dengan hasil T hitung 1,746 dengan interpretasi hasil uji hipotesis HO tidak berhasil ditolak atau hipotesis alternatif HA tidak dapat didukung data empiris. Lalu yang ketiga ada H3 dengan brand image terhadap purchase intention dengan hasil T hitung 9,521 dengan interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak atau hipotesis alternatif HA didukung ada empiris. Lalu yang keempat ada H4 yaitu brand ambassador terhadap brand image dengan hasil T hitung 3,436 yang memiliki interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak atau hipotesis alternatifnya HA didukung data empiris. Untuk H5 ada celebrity endorse terhadap brand image dengan hasil T hitung 4,853 yang memiliki interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak atau hipotesis alternatif HA didukung data empiris. Untuk H6 ada peran brand image memediasi pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention dengan hasil T hitung 3,223919909 dengan interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak, hipotesis alternatif HA didukung data empiris. Untuk H7 yaitu peran brand image memediasi pengaruh celebrity endorse terhadap purchase intention dengan hasil T hitung 4,32444 dengan interpretasi hasil uji hipotesis HO berhasil ditolak atau hipotesis alternatif HA didukung data empiris. Lalu untuk selanjutnya ada simpulan. Yang pertama yaitu brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang kedua ada celebrity endorse tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga ada brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase intention. Untuk yang keempat yaitu ada brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Yang kelima celebrity endorse berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Untuk yang keenam ada brand image berpengaruh atau berperan dalam memediasi pengaruh brand ambassador terhadap purchase intention. Untuk poin ketujuh yaitu brand image berperan dalam memediasi pengaruh celebrity endorse terhadap purchase intention. Lalu di sini saya akan melanjutkan mengenai saran implikasi ilmiah. Yang pertama ada keunggulan. Di poin keunggulan yaitu ada fokus penelitian lebih luas, lalu ada indikator yang sering digunakan perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya. Lalu di poin selanjutnya yaitu keterbatasan. Yang pertama, hanya menggunakan karakteristik sampel dengan rentan usia 15-35 tahun sehingga belum menganalisis pasar secara keseluruhan. Lalu, menggunakan analisis regresi dan uji Sobel di mana kekurangan dari analisis regresi yaitu terdapat kemungkinan terjadi multikolinearitas pada variabel independen atau variabel bebas. Dan yang terakhir yaitu saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih mengeneralisasi. Lalu mengusulkan menggunakan teknik struktur equation modeling atau SEM. Lalu selanjutnya di sini ada saran implikasi manajerial. Sebaiknya manajemen Mustika Ratu dapat meningkatkan atribut dari objek yang dinilai seperti kepercayaan pada brand ambassador dan celebrity endorse Mustika Ratu. Seperti seorang brand ambassador Mustika Ratu sebaiknya lebih sering mengenalkan produk Mustika Ratu supaya dapat meningkatkan kepercayaan dan menarik para konsumen Mustika Ratu. Dan untuk celebrity endorse lebih baik lagi dalam mereview produk Mustika Ratu.
Lalu untuk perusahaan juga dapat meningkatkan dan memilih orang yang tepat untuk menjadi brand ambassador dan celebrity endorse yang positif, karena umumnya seseorang melihat suatu produk dari review celebrity endorse dan melihat siapa brand ambassador merek tersebut. Dikarenakan brand ambassador dan celebrity endorse berperan dalam meningkatkan niat beli konsumen dan mampu membangun brand image yang menguntungkan.